I've seen a lot of comments in the social media. Orang yang puasa Ustadz, beribadah, sholat, udah di jalan yang benar Ustadz, tapi jatuh ke dosa yang sama over and over again. Dan kalau kita punya teman kayak begitu, dan dia masih mau puasa, dia masih mau sholat, maka kita harus apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another episode of Unspoken. I'm here with Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. How are you, Ustadz? Baik, makasih. Ustadz, I've seen a lot of comments in the social media. Orang yang puasa Ustadz, beribadah, sholat, udah di jalan yang benar Ustadz, tapi jatuh ke dosa yang sama over and over again. Minum alkohol, party, pergaulan bebas, atau bahkan ekstrim side-nya adalah narkoba. Tapi kita sering membahas Ustadz di tongkrongan tuh YOLO, you only live once. Mumpung masih muda, ini bagian dari petualangan hidup. Tapi ketika ini menjadi pattern, itu berasa Ustadz sebenarnya di hati tuh it doesn't feel right actually. Nah, apa yang harusnya kita lakukan Ustadz ketika kita merasa begini? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika kita udah bisa puasa, kita harus bersyukur ya. Itu hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita punya teman kayak begitu dan dia masih mau puasa, dia masih mau sholat, maka kita harus apresiasi karena itu bagus. Walaupun belum sesuai dengan standar yang seharusnya, dan itu menunjukkan dia belum tahu esensi dari hidup dan esensi dari ibadah itu sendiri. Karena esensi dari ibadah adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan dan ketundukan secara mutlak, bukan dia yang memutuskan opsi A, opsi B, opsi C. Di saat mau taat atau di saat mau maksiat ya maksiat. Tapi paling enggak yang dilakukan itu sebuah kebaikan yang kita harap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa ngundang amal-amal berikutnya. Amin. Yang kedua itu, mumpung masih muda, ada dua kemungkinan lah. Kemungkinan pertama, emangnya yakin sampai tua gitu loh. Siapa yang bisa memastikan bahwa kita akan hidup dengan usia yang panjang, usia yang masih lama dan seterusnya. Ada banyak orang meninggal di usia muda. Anda nggak mendapatkan second chance dalam hidup Anda dan Anda akan menyesal. Oke, anggaplah kita sampai usia tua gitu loh. Saya mau tanya sama kamu, Ki, untuk bisa diterima di Ivy League, yes, di Harvard, seseorang harus terus belajar dari usia berapa? 10. Ya udah 10. Jadi ketika seseorang bilang, gue mau party, gue mau santai, gue mau belajar segala macam karena gue masih muda, iya. Tapi lo kehilangan momentum untuk bisa belajar di kampus favorit. Udah hilang gitu loh. Ya ada, lo masih bisa jadi orang baik di usia 30, tapi lo kehilangan seluruh momentum di usia 20 tahun ketika lo gak berubah. Karena untuk bisa berhasil, semakin cepat start berbuat baik, semakin baik secara umum. Contoh misal tadi orang keterima di Ivy League atau misalnya keterima di universitas terbaik, itu kan nentuin fase hidupnya ke depan. Itu menentukan opportunity ke depan, menentukan network dia ke depan gitu loh. Sehingga dia berhasil meraih keberhasilan tertinggi di fase itu. Misalnya keberhasilan tertinggi di fase itu ketika dia usia 18, 19, 20 tahun misalnya, let's say masuk ke kampus-kampus terbaik di dunia. Itu kan mempengaruhi usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dan Anda nggak bisa ngulang lagi. Begitu Anda dapat hidayah 30 tahun, Anda akan kehilangan momentum itu dan nggak pernah sama gitu loh. Jadi sekali lagi, ini adalah sebuah kekeliruan fatal dalam memahami konteks waktu. Momentum usia 20 tahun, banyak yang gak berulang walaupun Anda dapat opportunity bagus di usia 30 tahun. Momentum di usia 30 tahun, itu banyak yang tidak berulang ketika Anda berusia 40 tahun, walaupun chance yang lain itu masih ada. Dan Anda banyak bidang seperti itu. Begitu Anda usia 30 tahun, Anda harus retire dari bidang tersebut. Dan Anda harus buat karir yang baru. Yang perlu juga kita renungkan bahwa yang paling mahal dalam hidup itu waktu gitu loh. Jadi ketika gue masih muda, gue masih mau saya having fun, kita tuh nggak ngerti tentang betapa berharganya waktu. Waktu itu yang paling mahal dan paling nggak bisa dibeli dengan apapun. Makanya ketika seseorang menghadapi kematian, apa yang mereka minta? Bukan uang, bukan harta, apalagi pergi ke tempat-tempat seperti itu. Yang mereka minta waktu.
hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Dan ketika salah seorang dari mereka berhadapan dengan kematian, yang mereka minta apa? Rabbirji'un, tolong kembalikan kami ke dunia. Saya minta waktu, saya minta extra time gitu loh. Jadi mereka nggak minta apapun kecuali waktu. Jadi kerangka berpikir demikian itu adalah cara berpikir, kalau kita nggak rubah ya, itu cara berpikir kegagalan. Itu pasti gagal karena kita tidak respect ke nikmat terbesar di dalam hidup dan tidak mengerti nikmat paling berharga dalam hidup. Ketika kita nggak ngerti nikmat tertinggi dalam hidup, kita nggak akan jaga. Begitu kita nggak akan jaga, kita akan gagal dan kita akan kalah. Lalu yang terakhir, para ulama kita mengatakan bahwa yang paling sulit di dalam hidup, atau di antara yang paling sulit dalam hidup adalah merubah pola, merubah kebiasaan. Dan semakin Anda telat merubah kebiasaan itu, semakin mengkristal, semakin mengakar, dan semakin susah untuk diperbaiki. Makanya kata Ibnu Katsir, man asya ala syai' mata alaih. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, kemungkinan besar dia akan mati dengan, atau dia akan meninggal dengan pola tersebut. Jadi jelas confirm kalau kita mengatakan itu menunjukkan bahwa kita nggak ngerti pola kehidupan. Semakin kita lama berubah, semakin susah kita untuk berubah, semakin berat kita berubah. Dan ingat, kehidupan itu, energi semakin berumur itu semakin lemah, bukan semakin kuat. Kalau kita nggak mau berubah ya di usia 20-30 tahun, maka berubah di 40 tahun jauh lebih susah. Berubah di usia 50 tahun jauh lebih susah dari dua sisi. Sisi yang pertama, energi kita terbatas, dan yang berikutnya pola itu semakin mengakar, semakin melekat, dan semakin mengkristal. Nah, dua ini disatukan, mayoritas mengalami kegagalan. Makanya mayoritas yang mengatakan demikian nggak pernah berhasil untuk berubah di fase yang dia inginkan. Karena merubah kebiasaan sangat susah, apalagi ketika sudah di usia-usia lanjut. Sekarang tuh lagi tumbuh fenomena di pergaulan itu hybrid namanya. Ustaz tadi bahas mengenai networking, kita tetap networking sampai malam, bahkan sampai subuh. Tapi pas pulang kita nggak langsung tidur, Ustaz. Mandi dulu, kemudian Ustaz sholat subuh dulu. Kita nggak pengen hilang dua-duanya. Jadi agama tetap jalan, Ustaz, tetap sholat. Tapi networking itu kan kita nggak bisa, Ustaz. Gimana caranya? Nah, itu fenomena yang sering terjadi, Ustaz. Kalau Ramadan bahkan banyak orang membuat acara closingan, Ustaz, sebelum Ramadan. Ini biasanya terjadi di H-40 atau 41 hari lah. Itu hari terakhir di mana orang-orang itu minum khamr. Karena ada dalil, correct me if I'm wrong, Ustaz, 40 hari nggak diterima ibadahnya. Jadi dia terakhir minum di H-41. Agar apa, Ustaz? Puasanya tetap keterima. Jadi memang ada, Ustaz, sisi agamisnya bahwa mereka tahu kebandelan ini nggak akan last, tapi mereka nggak mau FOMO ini hilang, Ustaz. Oke. Apa evidence-nya? Evidence. Siapa yang sudah membuktikan it works? Gak ada. Ya udah selesai. Udah gak usah bicara banyak-banyak. Tolong kasih contoh orang berhasil dengan pola itu. Siapa yang berhasil? Kan kerangka berpikir ilmiah, al-ibro bil ghalib. Kita baru bisa menyimpulkan sesuatu kalau kita punya evidence 100% atau dugaan kuat karena mayoritas kasus berhasil. Oke, ini belum tentu berhasil. Ya sama kayak kita mau operasi sesuatu. Kan kita akan nanya, probability keberhasilannya berapa persen, Dok? Kalau keberhasilannya di bawah 50%, secara umum orang nggak akan merekomendasi cara itu kecuali nggak ada cara lain. Pertanyaan simpel. Kita nggak usah berdebat, nggak. Tolong kasih evidence. Ya, tolong kasih evidence, tolong kasih bukti siapa yang berhasil. Karena bukan begitu caranya. Tarjun najata walam tasruk masalika inna safinata la tajri ala yabas. Anda ingin berhasil, tapi Anda tidak mau menempuh jalan keberhasilan. Tolong diingat, bahtera itu tidak ada yang berlayar di atas daratan, nggak ada. Tapi setiap orang boleh mengklaim, kan klaim boleh. Sebagaimana ucapan para ulama, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila lam tuqirrum lahum bidzaka. Setiap laki-laki mengaku punya hubungan dengan Laila. Tapi kan parameternya di Laila. Laila ngakuin nggak tuh mereka punya hubungan dengan dia? Ternyata Laila nggak ngakuin. Ini win-win. Oke, validasinya dari mana? Siapa yang berhasil lakukan itu? Kalau kita hijrah aja, Ustaz. Hijrahnya ntar pas tuaan dikit deh, jangan pas awal-awal muda. Boleh, kalau punya jaminan. Emang kalau ibadah di usia muda nggak seru? Ketika seseorang mengatakan lagi seru-serunya di usia muda, berarti kan kita mengkomparasikan antara dua hal, antara having fun atau misal maksiat langsung committing sin di usia muda dengan piety atau soleh di usia muda. Mana datanya? Bahwa
berdosa di usia muda lebih seru daripada taat di usia muda. Mana datanya? Punya experience tentang masalah itu? Asal benar-benar secara zahir dan batin ya? Enggak. Yang ada sebaliknya, ibadah mau di usia tua, usia muda, usia matang, itu jauh lebih seru daripada itu. Cuman kan kita, gini loh, kata para ulama, al-insan adu majahil. Manusia itu seringkali cepat-cepat memusuhi sesuatu yang dia nggak tahu. Gitu loh. Anda nggak tahu bagaimana rasanya. Anda belum nyoba, tapi langsung judgmental terhadap kesolehan, ketakwaan. Nggak, tapi teman gue begitu. Apakah teman kita itu bisa dijadikan parameter kebenaran? Masalah kita gitu. Kita ambil contoh yang salah, lalu generalisir, lalu pukul rata. Kasih contoh. Kalau misalnya kita nggak dapet contoh di kehidupan kita real, coba ambil contoh bukti-bukti atau evidence yang ada di masa lalu. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, itu mereka adalah orang-orang yang dari muda tuh udah baik. Dan mereka menikmati hidup mereka. Kita belum pernah dengar ada satupun anak muda yang bisa mengklaim mereka lebih happy dari nama-nama tersebut. Mus'ab bin Umair meninggalkan seluruh kekayaan, seluruh fasilitas orang tua, lalu beralih jadi hidup miskin demi kebenaran, dan beliau menikmati hidup. Jadi sekali lagi, mana buktinya bahwa bermaksiat di usia muda lebih nikmat daripada ibadah di usia muda? Kita butuh bukti. Tolong buktikan. Kalau kita punya bukti, enak ngomong. Tapi kalau enggak, ya semua klaim. Kalau klaim, semua bisa mengklaim. Coba kita turunin dosisnya lagi, Ustaz. Tadi kan yang pertama ekstrim, kemudian hybrid. Selanjutnya, Ustaz, boleh nggak kita tetap main, tapi kita nggak ngelakuin kebandelan? Misalkan, Ustaz, kita tetap party, tapi kita nggak minum. Kita tetap nongkrong, tapi kita sholat. Tetap menjaga itunya, Ustaz. Itu masih ada space nggak sih, Ustaz? Yang pertama, kita harus dudukkan dulu apa hukum kegiatan yang kita lakukan, gitu. Kalau hukumnya haram, mau stadium 1, stadium 4, stadium terminal tetap haram. Walaupun memang stadiumnya beda-beda, tapi jelas itu haram. Adapun kalau itu halal, ya halal, nggak ada masalah. Tinggal yang perlu kita dudukkan, apakah worth it, gitu loh. Karena nggak semua hal halal kita lakukan juga, gitu loh. Ada banyak makanan halal kita nggak makan karena nggak worth it, gitu loh. Yang perlu kita pahami, yang paling penting adalah apakah ini layak untuk menghabiskan waktu kita. Waktu muda itu nggak berulang. Kalau kita nggak memanfaatkan waktu muda, maka kita nggak akan dapat hal-hal besar di edisi berikutnya dalam hidup kita. Dan yang berikutnya, hal-hal mubah yang berlebihan itu nggak baik. Kalau nggak baik, nggak akan memberikan kenikmatan. Dan kalaupun memberikan kenikmatan, nggak akan senikmat kalau kita menggunakannya untuk hal yang lebih positif. Jadi kira-kira itu. Tapi bukan berarti nggak boleh main tuh boleh gitu loh. Saatan-saatan kata Nabi SAW. Hidup tuh ada waktunya kita ibadah, ada waktunya kita main, ada waktunya itu. Tapi pastikan aktivitas kita tuh halal. Lalu yang kedua, proporsional aja. Kalau kita cukup main 1 jam, maka jangan 1 jam 1 menit. Begitu masuk ke menit berikutnya, maka kita akan kehilangan momentum. Jadi bukan nggak boleh main boleh jelas. Tapi pastikan ini halal. Lalu yang kedua, proporsional. Allah Ta'ala. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fiik. Stay tuned on our next episode. Thank you, Ustaz. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.